Jadi sebagai bangsa, ini bukan persoalan apakah kita akan mengambil posisi ke China atau ke Amerika, bukan di situ masalahnya. Yang paling pokok adalah jangan orang perang, kita yang mati. Oke. Oke, masih di ngomongin politik JPNN.com bersama Bapak Anies Mata. Obrolan kita semakin panas ya Pak ya. Kita udah deg-degan Pak Aniesnya. Ada pertanyaan apa lagi nih begitu. Pak, ini saya mau menyoroti beberapa waktu lalu Pak Anies kan menjadi pembicara dalam sebuah diskusi bertajuk NKRI dan ancaman komunisme. Nah, ini kan Pak Anies menganggap kalau isu komunisme itu muncul karena adanya hegemoni politik ya Pak ya. Bisa dijelaskan ini bagaimana Pak maksudnya? Jadi ada survei yang dilakukan oleh Median yang menemukan bahwa 46,4% masyarakat masih menganggap komunisme itu sebagai ancaman. Pertanyaannya adalah kenapa setelah lebih dari 50 tahun trauma sejarah ini tidak hilang dari benak masyarakat itu. Ternyata temuan survei ini agak mengejutkan karena asumsi tentang ancaman komunisme ini berhubungan dengan isu geopolitik, yaitu isu supremasi China. Ada asumsi di masyarakat bahwa China adalah ancaman hegemoninya dan rencana ekspansinya, terutama ekspansi ekonominya, dianggap oleh publik sebagai ancaman. Nah, karena itu kalau kita melihat fakta ini dan menghubungkannya dengan sejarah masa lalu, kita akan ketemu lagi satu fakta lain bahwa dalam waktu lebih dari setengah abad ini tidak ada peristiwa yang lebih berdarah, lebih tragis daripada peristiwa G30 SPKI tahun 65 itu. Reformasi ada tahun 98, tapi tidak berdarah seperti tahun 65 itu. Jadi tragedi itu terlalu besar untuk dilupakan, korbannya terlalu banyak untuk dilupakan. Tapi sekarang tragedi itu bertemu dengan satu fakta geopolitik baru, yaitu hegemoni China di kawasan. Ya kan? Ini menimbulkan kekhawatiran di tengah publik. Nah, tapi seharusnya dalam pandangan saya, kita sebagai bangsa harus lebih cerdas mengelola situasi ini. Ketakutan, kecemasan itu pada dasarnya berhubungan dengan satu sisi dalam psikologi manusia yang namanya survival instinct. Insting untuk bertahan. Jadi kita harus mengubah ketakutan ini bukan untuk tujuan polarisasi, tapi sebaliknya menjadi energi kebangkitan. Dulu peristiwa G30 SPKI itu mungkin terjadi karena kita adalah bangsa yang lemah, yang diobrak-abrik oleh bangsa lain yang sedang perang. Amerika dan Uni Soviet tetap damai di dalam negerinya, perangnya terjadi di mana-mana gitu. Mereka yang menyulut perang itu kan, tapi kita jadi korban. Itu terjadi karena kita jadi bangsa yang lemah. Nah, kalau kita tidak mau itu terjadi lagi sekarang dan di masa yang akan datang, terutama di tengah konflik supremasi antara Amerika dengan China sekarang ini, kita tidak boleh menjadi bangsa yang lemah. Kita harus mengubah peluang ini, pada krisis ini sekarang, konflik ini menjadi peluang kita, celah sejarah bagi bangsa Indonesia untuk menjadi kekuatan baru dunia. Karena saya percaya bahwa dalam 10 tahun yang akan datang, kita akan menyaksikan perubahan yang sangat fundamental dalam tatanan dunia. Jadi tatanan dunia yang sekarang ini ada, ini akan berubah hampir secara total. Apakah Amerika masih akan memimpin dunia? Tidak ada yang pasti. Apakah tatanan yang sekarang ini akan seperti itu? Itu nggak akan terjadi. Jadi kita akan memasuki satu situasi sejarah yang sama sekali baru, dan sebagai bangsa kita mesti punya kompas. Nah, saya kira kompas inilah dulu yang diberikan oleh para pendiri bangsa kita dalam konstitusi kita gitu kan. Tapi menurut Pak Anies Mata sendiri kan ada hegemoninya Tiongkok itu sebenarnya
pengaruhnya bagaimana sih Pak? Berdampak biasa aja atau? Besar sekali pengaruhnya. Memang harus kita akui bahwa ada ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh China dalam beberapa tahun terakhir ini. Harus kita akui bahwa itu memang terjadi di Afrika, karena, di Eropa Timur misalnya kalau Anda melihat, di Amerika Latin, dan kalau di Asia sudah pasti ya. Karena sebelumnya Pak Anies kemarin pas waktu di diskusi itu menyebutkan kalau ketika Amerika secara resmi mendeklar China sebagai musuh mereka, begitu Pak? Iya, itu kan sejak tahun 2015 Amerika secara resmi ofisial, mau Partai Republik mau Partai Demokrat itu sama-sama sepakat bahwa musuh Amerika sekarang ini adalah China. Kalau dulu kan teroris, sekarang teroris selesai, makanya mereka check out dari Afghanistan, check out dari Irak, mereka mau fokus menghadapi China. Nah sekarang kalau dia fokus, dia pasti akan melakukan banyak kebijakan di kawasan ini kan, yang pasti akan mempengaruhi kita. Contohnya, kan dia udah bikin kesepakatan koalisi aliansi militer baru antara Amerika, Inggris dengan Australia, yang menyebabkan pemutusan kontrak pembangunan kapal selam dengan Prancis, ya kan? Coba bayangkan sekarang, berdasarkan perjanjian ini, Australia akan mempunyai kapal selam dengan kekuatan nuklir itu sebanyak 12. China hanya punya 6. Jadi ini satu ya. Sekarang habis itu Amerika membangun lagi Quad. Amerika, Jepang, Australia, India. Iya kan? Jadi Amerika terus-menerus membangun aliansi-aliansi militer untuk memblokade China. Iya kan? Ini kan pasti ada dampaknya bagi kita semuanya. Kita sendiri kan ada dispute dengan China dalam soal Natuna kan? Ada dispute itu. Jadi sebagai bangsa, ini bukan persoalan apakah kita akan mengambil posisi ke China atau ke Amerika, bukan di situ masalahnya. Yang paling pokok adalah jangan orang perang, kita yang mati. Ngerti kan? Ya. Jadi itu yang paling pokok. Kita ingin membangkitkan Indonesia ini menjadi kekuatan di mana kalau orang berperang jangan kita yang mati itu. Tapi perubahan dalam tatanan dunia nanti ini, kalau Indonesia tidak masuk dalam proses penyusunannya, Indonesia akan menjadi outsider. Ada di luar sistem lagi, atau jadi kasta kelima, kasta keenam lagi gitu. Iya kan? Itu buruk bagi kita gitu loh. Nah sekarang dalam perspektif ini, ketakutan publik terhadap ancaman komunisme ini karena berhubungan dengan situasi geopolitik, yaitu hegemoni China di kawasan, ini harus kita rubah menjadi energi kebangkitan. Kalau begitu jangan mau jadi korban. Kan itu yang dimaksud oleh para pendiri bangsa kita itu kan ada sila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya itu cita-cita dalam diplomasi global kita, iya kan? Tapi yang kedua adalah bahwa Indonesia juga harus ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Itu kan amanat undang-undang kan. Dan karena itu diplomasi bebas aktif ini itu jangan diartikan bahwa tidak memihak, enggak begitu. Ikut dalam membuat aturan itu supaya kita tidak menjadi korban. Indonesia ini kan ukurannya ini menengah, tapi sebenarnya bisa lompat menjadi giant, menjadi raksasa kalau kita mau dan mengerti caranya. Tapi Pak, apakah itu berarti isu komunisme itu dipakai oleh pihak yang dimanfaatkan oleh Amerika Serikat, Pak? Bisa dikatakan begitu tidak? Pasti ada operasi geopolitik yang memungkinkan itu terjadi. Itu kita tidak bisa mengingkari juga bahwa itu mungkin saja terjadi. Tetapi kan misalnya sejak Pilkada DKI 2017, juga ada faktor-faktor lokalnya yang memungkinkannya terjadi. Iya kan? Kemudian ada banyak partai politik yang mungkin merasa mendapatkan keuntungan dari polarisasi. Tapi ini bahaya bagi kita sebagai bangsa. Coba bayangkan kalau misalnya sentimen anti-China-nya naik, sentimen anti-komunismenya naik. Terus ada orang yang menyulut, kan bisa terjadi penjarahan lagi kan kayak dulu kan. Itu kan kita tidak menginginkan hal itu terjadi gitu loh. Kita ingin hidup rukun sebagai sebuah keluarga. Jadi ancaman terbesarnya kita bakal kembali lagi ke itu apa bagaimana Pak? Kalau itu bisa terjadi kalau kita tidak mengelolanya. Polarisasi ini bisa berbahaya bagi masa depan kita
kalau tidak dikelola dengan baik, seperti yang saya katakan, kalau kita tidak punya visi, ya nasib kita bisa seperti negara-negara yang sedang pecah sekarang. Coba lihat Syria misalnya, berapa banyak pemain global yang ikut di situ. Amerika ikut di situ, Rusia ikut di situ, Turki ikut di situ, China ikut di situ, Iran ikut di situ. Coba bayangkan kalau semua pelaku besar ini terlibat dalam perang tapi di negara orang. Misalnya semua negara ini perang tapi di negara kita. Kan kita yang korban kan? Nah, itu yang saya maksud. Jadi kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Oke Pak, lanjut ini. Ini kita akan membahas soal, ini kan kita kembali lagi kepada visi misi Partai Gelora yang mengencarkan Indonesia menuju 5 besar dunia, begitu ya Pak ya. Apakah ini tuh cukup menjadi wadah perjuangan untuk mencapai 5 besar itu hanya Partai Gelora saja? Nggak pengen ngajak partai lain begitu Pak? Sebenarnya itu adalah visi negara seharusnya. Kita memperjuangkannya sekarang ini supaya visi ini nanti menjadi visinya Indonesia. Begitu dia diperjuangkan menjadi visi negara, dia akan melibatkan semua partai politik pada akhirnya. Nah, sekarang jadi kita membawa sekarang ini visi ini karena Partai Gelora ingin merepresentasikan seluruh komponen masyarakat di Indonesia. Jadi warnanya Partai Gelora itu harus merupakan warna Indonesia. Makanya warnanya biru begini, isunya gelombang, karena 2/3 Indonesia itu laut. Iya kan? Jadi paling tidak di logonya itu geografinya terwakili dengan baik, gitu kan? Ada apa gelombangnya, karena 2/3 wilayah kita itu laut. Jadi targetnya untuk di 2024 apa nih Pak? Kalau boleh tahu. Tentu yang paling pokok adalah melewati threshold. Lebih dari itu kita anggap bonus. Kalau lebih dari itu, atau mungkin Pak Anies Mata mau mencalonkan menjadi capres atau cawapres 2024 mungkin? Kita santai dulu sampai ke situ dulu. Kalau misalnya target minimal ini tercapai, mimpi kita berkembang selanjutnya gitu loh. Tapi kita targetnya untuk sementara melewati threshold dulu. Di luar dari itu kita anggap bonus. Tapi boleh kita nanya ya, kan ini walaupun masih panjang nih Pak ya 2024, ada beberapa nama yang digadang-gadang untuk bisa maju ke Pilpres, mulai dari Risma, Pak Ganjar, Erlangga, Puan begitu. Kira-kira menurut Pak Anies nih, siapa calon terkuat Pak yang bisa bersaing? Menurut saya yang berpeluang besar. Ketidakpastian ini, ketidakpastian dalam situasi kita sekarang ini menyebabkan kampanye capres yang dilakukan oleh banyak pihak sekarang ini sebenarnya tidak akan terlalu efektif. Begitu? Iya. Jadi kampanye yang mungkin dilakukan calon-calon yang sudah beredar itu bisa dikatakan percuma Pak? Bukan, survei kami menunjukkan bahwa hampir 70% masyarakat sekarang itu swing, tidak punya pilihan yang yakin. Karena itu perkembangan situasi menjelang 2024 itu yang akan menentukan. Tapi kalau boleh tahu dari Gelora sendiri nanti akan mengusung kader-kader muda atau? Kita sekarang masih fokus dulu kepada pencapaian threshold dulu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, fokusnya threshold dulu, parlemen threshold. Di luar dari itu kita anggap bonus. Kita tunggu bonusnya ya Pak Anies ya. Siapa tahu bonusnya gede kan. Ini kita kayaknya tadi panas ya Pak ya ngobrolnya. Kita boleh tahu lah kegiatan Pak Anies itu belakangan tuh apa saja dengan Partai Gelora, atau mungkin ada kesibukan lain di luar Pak? Sebenarnya sebagian besar waktu saya sekarang ini untuk Gelora. Jadi saya sehari-hari bertemu dengan pengurus, dengan pimpinan Partai Gelora setiap hari ya. Ya di luar dari itu, apalagi selama lockdown ya, olahraga aja. Tapi kalau hobinya Pak Anies boleh tahu? Saya kalau olahraganya itu ada 3. Pertama jalan kaki. Yang kedua nge-gym. Weight training ya. Alatnya lengkap seperti yang di rumah ya Pak ya? Iya lengkap, alhamdulillah. Yang ketiga renang.
Itu setiap hari ya Pak itu Pak? Tiap hari olahraganya tiap hari, alhamdulillah. Hampir paling tidak 3-4 kali sepekan ya. Tapi rutin lah, alhamdulillah. Iya. Ini kan kita sudah cukup lama. Kalau renang lumayan, saya masih bisa berenang 2.000-3.000 meter. Bisa ikut PON nih besok Pak. Ini kan kita udah lama ya Pak pandemi, terus kegiatan kita terbatas begitu. Mungkin ada nggak sih hal yang dirindukan Pak Anies untuk bisa melakukan hal-hal lain pas sebelum pandemi? Sebenarnya yang paling saya rindukan itu adalah keliling ke Indonesia, karena sejak dulu saya suka keliling tuh ya, lewat darat terutama ya. Saya hampir pernah mengelilingi seluruh wilayah di Indonesia itu lewat darat itu. Dari sejak saya mahasiswa saya terbiasa, sampai saya di politik terus terbiasa seperti itu. Dari hobi Bapak? Karena ada satu hal dalam politik yang sebenarnya nanti tidak tergantikan oleh digital. Pertemuan langsung. Politik itu face to face. Kalau kita ketemu begini, banyak hal yang bisa berubah. Orang bisa punya pilihan lain, tapi begitu kita ketemu, orang bisa berubah pilihannya. Dari keliling Indonesia, hampir semua di Indonesia, begitu. Apa yang satu hal yang dimaknai oleh Pak Anies Mata? Ada dua yang paling saya rasakan. Yang pertama, masyarakat Indonesia itu sangat terbuka. Jadi biasanya dalam semua kunjungan saya itu, saya suka makan di warung-warung, di street food gitu ya, makanan jalanan begitu ya. Suka ketemu dengan orang, ngobrol. Tidak dalam acara formal, suka ngobrol aja begitu ya, mendengarkan orang gitu ya. Dulu saya juga biasa nginap di masjid kalau lagi jalan ke daerah itu ya. Senang biasa, apalagi di Jawa ya. Suka dulu berminggu-minggu gitu. Kalau ke timur dari dulu, apalagi gitu, jalan. Jadi misalnya di Trans Sulawesi saya pernah lewatin semuanya. Jadi pengalaman saya yang pertama itu masyarakat sangat terbuka. Kalau kita ngobrol seperti itu, orang hampir sebenarnya merindukan perbincangan di warung-warung kopi itu yang lebih berkualitas. Orang terbuka seperti itu, dan ini yang kita lakukan. Makanya kita punya program cerita kopi itu. Cerita kopi. Dan kita juga biasanya kalau ke daerah itu bawa kopi Gelora. Oh, sudah punya produk sendiri ya Pak? Ya, kita kasih kopi Gelora itu. Itu satu ya, keterbukaan itu. Makanya kenapa kita pakai kopi, karena kopi ini jembatan komunikasi. Jadi maksud saya, sekarang ini waktunya kita membangun jembatan, bukan tembok. Itu satu ya. Yang kedua, yang saya suka itu makanan. Makanan kita itu di Indonesia, nggak ada satupun makanan yang dominan. Gitu ya. Susah sekarang Anda menentukan apa yang disebut makanan khas Indonesia. Satu yang mewakili semua itu nggak ada. Iya kan? Karena setiap daerah punya makanannya sendiri. Jadi kalau Anda membuat perjamuan misalnya di istana, orang pengen tahu apa yang khas Indonesia. Iya kan? Kalau di survei kita, makanan yang paling populer itu bakso. Bakso ya. Iya kan? Bakso. Itu bakso memang. Tapi ada survei, saya sendiri tidak pernah membaca survei ini, cuma orang mengatakan bahwa makanan yang dianggap paling karakternya paling kuat di Indonesia itu rendang. Iya, gitu ya. rendang. Nah, saya punya restoran Padang soalnya jadi. Oke. Habis ini kita makan nasi Padang. jadi makanan yang sangat beragam ini itu kan juga menunjukkan, misalnya kalau kita ke Aceh ya, cara orang Aceh meracik kopi itu beda. Itu luar biasa itu. Kalau biasanya kalau di Banda Aceh misalnya habis sholat subuh, biasanya kita langsung sarapan di sekitar gitu ya, di warung-warung kopi yang ada di sekitar masjid di Banda Aceh itu ya. Itu terasa betul bahwa ini perbedaannya luar biasa gitu. Tapi kalau misalnya kita pergi ke Jawa Timur, makan rawon misalnya, di sana ada rawon setan. Iya, Surabaya. Surabaya itu ya. Itu lain lagi gitu ya. Tapi kalau kita ke Jogja misalnya, itu lain lagi. Jadi maksud saya gini, Indonesia ini cita rasanya itu sangat beragam sekali gitu ya. Dan itu terasa di makanannya, terasa juga di pakaiannya. Pakaian yang paling mewakili Indonesia itu batik. Rumit tapi harmonis. Batik itu kan rumit ya, tapi ada harmoninya. Adem. Nah, gitu loh. Makanan kita juga begitu gitu loh.
Makanya saya suka kalau ke itu. Nah, itu yang hilang sekarang itu. Dan itu platform digital tidak bisa menggantikan itu. Oke. Jadi insya Allah kalau ini sudah sudah lebih longgar kita untuk keliling, saya insya Allah akan keliling lagi ke seluruh Indonesia. Pak Anies, ini kan yang namanya partai kan pengen mendapatkan banyak sekali partisipan dan juga anggota begitu. Caranya kan tadi sudah disebutkan beberapa cara, salah satunya kan hobinya Pak Anies keliling Indonesia karena yang ada hal yang tidak bisa digantikan dari sebuah digitalisasi begitu. Bagaimana cara Pak Anies menggait masa yang lebih banyak lagi selain dengan digitalisasi, Pak? Mungkin menerima tawaran dari parpol lain gitu, Pak? Sebenarnya pendekatan kami lebih banyak itu teritorial. Teritorial maksudnya adalah struktur terkecil kami itu bertanggung jawab untuk menjangkau masyarakat yang ada di sekitarnya. Makanya kenapa fokus kami di tahun pertama sampai di tahun kedua ini adalah pengembangan struktur itu. Karena begini, 270 juta penduduk Indonesia ini, kalau dibagi ke dalam kakak ini, kepala keluarga, kira-kira kan ada sekitar 60-an lah kira-kira, 60-an juta keluarga gitu ya. Nah, plus minus lah ya. Nah, sebenarnya kita ini pendekatannya di samping kepada komunitas, yang lebih penting sebenarnya itu adalah pendekatan kepada keluarga. Oke. Tapi kalau misalkan diajak berkoalisi dengan partai politik lain, Pak? Koalisi politik ini nanti akan terjadi pas Pilpres itu. Oke, jadi menuju Pilpres baru 2024. insya Allah. Kalau diajak koalisi dengan PKS, mungkin tidak, Pak? Oh, kita terbuka aja. Oke. Terbuka dengan siapa saja gitu. Oke, sejauh ini partai yang sudah mungkin akan berkoalisi dengan Gelora siapa, Pak? Sampai saat ini sebenarnya kita belum ada pembicaraannya, karena saya kira semua partai juga pasti sibuk dengan urusan rumah tangga sendiri-sendiri ya. Semua partai pasti fokus dengan pencapaiannya di pileg nanti, sambil menunggu formasi dari pencapresan yang akan datang gitu loh. Jadi pembentukan koalisinya baru akan, menurut saya itu tahun 2023. Oke, Baru akan 1 tahun menuju Pilpres ya, Pak? Iya. Kita nantikan nanti Pak Anies Mata akan berkeliling Indonesia untuk mengajak kita berdiskusi lebih banyak lagi soal apa saja yang bisa kita perbuat ya Pak ya untuk Indonesia ini. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Anies Mata sudah meluangkan waktu untuk bisa kita ngobrol bersama di Ngompol ngomongin politik jpnn.com. Senang sekali pemirsa yang sudah ada di rumah yang sudah nonton channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Ngompol ngomongin politik jpnn.com di channel YouTube jpnn.com. Saya Tika Biantoro dan Pak Anies Mata undur pamit. Sampai jumpa.